Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan Bang Purwo. Langsung saja, kali ini kita akan membahas tentang solusi pernikahan ngalor ngulon di adat Jawa yang masih banyak dipercaya oleh masyarakat Jawa. Akan terjadi hal-hal yang tidak baik untuk pasangan yang menikah dengan arah rumah ngalor ngulon ya. Ngalor ngulon itu seperti kita sholat itu arahnya ngalor ngulon teman-teman, kalau mudahnya untuk membayangkan itu ya. Jadi arahnya kalau Anda dari rumah pasangan ke rumah yang lain itu ke arah ngalor ngulon kalau di garis lurus ya. Itu dalam masyarakat Jawa masih banyak yang percaya bahwa pernikahan ngalor ngulon akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk pasangannya. Di antaranya akan banyak masalah untuk keluarganya, baik itu masalah ekonomi atau pertengkaran dalam keluarga. Ada juga yang mempercayai salah satu orang tua akan tidak kuat atau akan berumur pendek. Ini yang sangat ditakutkan oleh para orang tua yang mempercayai pernikahan ngalor ngulon ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas sedikit dan langsung kita kasih solusi karena kita salah satu yang menjalani pernikahan arah ngalor ngulon ya. Itu saya dari Blitar, istri dari Ludoyo. Itu kalau di garis lurus arahnya ngalor ngulon teman-teman ya. Itu kita akan bercerita sedikit kisahnya, perjalanan kita melalui semuanya, dan ada cara mengakalinya teman-teman ya. Kalau ada Jawa itu disebut ngakalinya gimana, atau solusinya, atau cara untuk biar tidak terjadi masalah ketika melakukan pernikahan ngalor ngulon ya. Jadi mudahnya ada ritual untuk mengakalinya dalam bahasa Jawa teman-teman. Oke, langsung saja kita akan bahas cerita sedikit ya. Kenapa bermasalah pernikahan ini, dan dulu saya mengalaminya, jadi kita kisahkan sedikit saja. Jadi setelah kenal dengan istri saya, itu kita ngomong ke kedua orang tua, lalu esoknya orang tua ngomong sebaiknya nggak usah, kalau ada yang lain saja karena ini arahnya ngalor ngulon. Seperti itu teman-teman ya. Kalau Anda mengalami seperti itu, Anda jangan membantah, tapi ikuti alurnya teman-teman ya, biar tidak crash sama keluarga. Jadi mereka ini biasanya akan tanya kepada orang tua setempat atau orang yang biasanya mereka percaya untuk menghitung tentang weton Jawa, hari pernikahan, arah rumah dan sebagainya. Itu ada orang yang dipercaya yang di setempat sekitar biasanya, yang biasanya menghitung hal seperti ini teman-teman. Jadi mereka biasanya mendatangi mereka untuk mencari pertimbangan. Jadi ketika Anda dikasih nasihat oleh orang tua, jangan membantah, kita ikuti alurnya. Caranya seperti ini ya, Anda tirukan yang saya lakukan. Jadi saya saat itu berpikir langsung, yang saya lakukan adalah mengikuti alurnya. Jadi kebetulan saya juga suka membaca tentang hal-hal yang berbau kejawen, jadi saya sedikit tahu sebenarnya ya, ada solusi atau ada cara ngakalinya. Makanya ketika orang tua bicara tidak boleh, saya langsung bilang ke mereka, udah gini aja, tanyakan kepada orang yang biasanya dimintai pendapat, tanyakan apakah ada cara mengakalinya atau solusinya. Nanti kita bahas lagi. Saya bilang seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu, Anda kalau mau mempraktekannya silahkan. Nanti mereka akan datangi orang tersebut untuk minta pertimbangan, dan pasti akan ada cara ngakalinya teman-teman ya. Nah, inilah yang kita jadikan senjata. Jadi kita tidak tentang orang tua, tapi mengikuti cara berpikir mereka biar tidak ada crash ya. Yang penting ritualnya tidak melanggar agama, kita kerjakan aja ya. Jadi saat itu solusinya ya, dari segi ritual itu, satu, tidak boleh ada acara hajatan, maksudnya di rumah sang laki-laki ya. Kebetulan saya, jadi si laki-laki itu tidak boleh mengadakan acara selamatan di rumah ya. Jadi tidak boleh ada selamatan, tidak boleh ada yang mengantar, tidak boleh ada keramaian. Jadi seperti tidak terjadi apa-apa
di tempat laki-laki. Salah satu syaratnya seperti itu. Lalu saya oke, tidak masalah kan, itu lebih memudahkan menghemat biaya sekalian ya. Tidak boleh diantar ya. Jadi laki-laki itu, kita sebagai pihak pria yang menikah ngalor ngidul itu tidak boleh diantar oleh keluarga. Jadi kita berangkat sendiri. Seperti itu penjelasannya. Saya bilang oke, itu nggak masalah kan, kita berangkat sendiri juga nggak apa-apa. Tidak boleh berangkat dari rumah ketika akan ke tempat ijab ya, ijab kabul lalu acara resepsi, itu tidak boleh berangkat dari rumah. Kita langsung berpikir, kebetulan punya teman dekat rumah istri, oke, kita sanggupi, tidak ada masalah kan, seperti itu saja sebenarnya teman-teman, kita ikuti saja. Lalu setelah beberapa syarat itu ada lagi, sebelum menikah itu kita harus ada acara dibuang, teman-teman. Istilahnya dibuang itu biar kita itu diakui oleh anaknya, kita itu dibuang dari keluarga, itu hanya sebagai ritual aja ya. Jadi kita ikuti aja lah, nggak masalah. Jadi itu yang kita jalankan itu, kita pura-pura di pinggir jalan untuk dibuang. Jadi ritualnya kita sendiri di pinggir jalan, lalu keluarga mereka ada yang keluarga dari pihak istri itu ada yang menemu istilahnya ya, ada yang mendatangi untuk mengambil anak. Jadi kita itu sepertinya diakukan ke orang lain, seperti itu teman-teman ya. Kita jalani aja, oke, simpel, tidak masalah. Jadi setelah ritual-ritual itu kita jalani dan tidak ada yang melanggar agama Islam sih, menurut saya masih biasa aja dan simpel sekali. Tidak usah khawatir, kita okekan aja, kita jalani ritual seperti itu, biasa aja. Kita pura-pura di pinggir jalan, keluarga mereka menemukan, diajak ke rumah mereka, itu sudah selesai. Lalu masih ada satu lagi ritual yang harus kita jalani untuk pernikahan ngalor ngidul ini ya, untuk mensyaratinya. Ketika itu kebetulan kita menyeberang sungai ya, untuk mengarah ke tempat istri, itu katanya tidak baik menyeberang sungai Berantas. Jadi itu harus disyarati lagi, ada syarat lagi teman-teman, yaitu membuang ayam ya. Sebelum lamaran itu kita membuang ayam sebelum menyeberang ke kalinya ya, kali Berantasnya itu kita kasihkan orang sekitar boleh, atau kita taruh di sekitar sungai boleh. Kita sebenarnya kurang paham ya tujuannya yang ini ya. Syaratnya ini kita lakukan aja, masih bisa dilakukan dengan mudah ya teman-teman. Jadi seperti itu salah satu solusinya, kita harus melakukan beberapa ritual yang disyaratkan oleh orang yang biasanya dituakan atau yang biasanya menghitung tentang pernikahan dan mencari hari baik. Jadi kita serahkan ke mereka, kita sanggupi saja ritual-ritual persyaratannya teman-teman ya. Jadi ketika itu saya sanggupi semua dan sangat memudahkan sebenarnya buat saya. Kita tidak keluar banyak biaya, tidak selamatan, sudah berangkat sendiri, malah memudahkan menurut saya teman-teman ya. Jadi saya berangkat sendiri dari rumah. Sebelum hari ijab itu kita minta tolong ke teman kita yang kebetulan dekat sana. Jadi kita seolah-olah itu bukan tinggal di rumah kita yang ngalor ngidul, tapi kita satu hari sebelumnya sudah tinggal di tempat saudara kita atau teman kita yang kita minta tolong. Sudah, saya diakukan di sini ya, diakukan tempat tinggal di sini, nanti besok aku antarin untuk ijab. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman saya juga welcome, tidak masalah. Akhirnya ijab pun saya berangkat sendiri ya teman-teman, berangkat sendiri, ditemani 3 orang teman saja. Jadi saat itu kita berangkat ijab itu dari rumah teman kita yang arahnya dari istri saya itu timur ya, rumahnya arahnya ke timur dari tempat istri saya. Jadi berangkat cuma ditemani 3 orang teman seangkatan ya, cuma teman sekolah kita aja, yang kita 3 orang aja ijaban. Jadi seperti gimana ya, kadang kita sedikit membayangkan teman-teman yang lain yang menikah itu diantar dengan banyak keluarga, tapi bedanya cuma kita berangkat sendiri seperti
ya menghadiri pernikahan orang lain, tidak seperti kita yang akan menikah, jadi seperti biasa aja gitu teman-teman. Tapi tidak masalah, yang penting kita yakan aja syaratnya seperti itu. Bahkan sampai untuk pasrah manten itu kita titipkan juga ke orang lain teman-teman. Jadi tidak ada dari keluarga yang serah manten juga, tidak masalah, kita titipkan aja ke orang lain yang pihak mereka juga yang pasrah. Jadi setelah ritual itu kita lalui, akhirnya bisa berjalan lancar teman-teman ya, tidak crash sama orang tua, tidak ada masalah dengan pernikahan kita hingga sekarang, berjalan lancar aja semuanya teman-teman. Jadi sebenarnya intinya kita harus yakin dulu bahwa semua itu sudah digariskan oleh Allah. Kita niat yang baik, insya Allah akan mendapat yang baik pula ya. Jadi yang penting dengan orang tua itu jangan ditentang, kita cari solusinya bersama. Ketika tidak bertentangan dengan agama, tidak masalah, ada syarat-syarat yang seperti itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah beberapa syarat yang kita harus lalui ya dengan sedikit perjuangan ya. Seperti itu teman-teman ya. Solusinya seperti itu, akhirnya dengan orang tua tidak crash, keluarga istri juga tidak bermasalah, berjalan lancar semuanya, akhirnya hingga selesai. Hingga saat ini tidak ada masalah dalam perjalanan rumah tangga kita ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang mungkin mau melakukan pernikahan ngalor ngulon yang mencari solusi seperti itu ya. Jadi kalau mungkin Anda mau melakukannya tetap ingin menjalankannya, orang tua yang mungkin melarang ya karena takut mungkin dengan mitos-mitos yang ada, jangan dilawan tapi diikuti saja. Suruh mereka untuk mencari cara mengakalinya berdasarkan orang yang mereka percaya ya. Misalnya orang setempat ada yang bagian menghitung seperti itu ya, yang dipercaya untuk menghitung weton hari baik. Nanti Anda jelaskan mereka untuk minta syaratnya agar tetap bisa dilaksanakan. Nanti akan dijelaskan dan Anda ikuti saja. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, yakin pada Allah. Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga curhat kita tentang solusi pernikahan ngalor ngulon ini ada manfaatnya. Kita akhiri hari ini, cukup sekian informasinya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.